Halo, selamat pagi adik-adik SMA 2 Kalianda. Perkenalkan, nama saya Bribka Andi Kristianto, SHMA. Saya sebagai anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan. Yang nanya apa sih dampak buruk dari narkoba dan bagaimana cara mencegah agar kita tidak tergoda narkoba? Yang pertama, kalau yang namanya narkoba itu sangat berdampak dan berdampak itu sangat buruk sekali ya. Terutama khususnya untuk orang-orang anak sekolah, mahasiswa itu sangat berbahaya sekali kalau sampai mereka terjerumus memakai narkoba. Narkoba itu sebenarnya obat-obatan yang bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, tapi harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Boleh narkoba itu digunakan asal sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kalau nggak sesuai dengan ketentuan undang-undang ya berarti itu pidana. Dampaknya apa? Dampaknya sangat banyak sekali ya. Orang kalau sudah kecanduan narkoba, dia pikiran itu nggak fokus. Yang pertama dia nggak fokus, terus dia kalau ketergantungan itu bisa depresi. Terus selain itu orang yang memakai narkoba itu dia nggak suka makan dan dia susah tidur, begadang, keringetan terus. Dia memang secara ini aktif ya, terus setelah memakai narkoba itu dia aktif, pengennya tuh gerak, tapi kan orang yang sehat itu bukan sehat karena memakai narkoba kan, aktifnya ya aktif harus sesuai dengan hal yang positif. Itu salah satu dampaknya, nanti bisa dilihat lah di link itu apa dampak narkoba itu ada. Terus kenapa sih? Apa tadi pertanyaannya yang kedua? Apa yang menyebabkan seseorang itu ingin mencoba-coba narkoba? Oh itu, yang menyebabkan itu yang pertama itu faktor utamanya pengaruh lingkungan. Kalau kalian bergaul dengan orang-orang yang memakai narkoba, mau nggak mau atau lambat laun nanti bakal mencoba. Yang pertama dia cuma disuruh-suruh ini itu. Lama-lama nanti pas lagi ada masalah, entah itu masalah dengan pacar, atau masalah dengan orang tua, atau masalah dengan teman, itu nanti dia lebih arahnya memakai narkoba karena teman-temannya sudah memakai narkoba. Makanya kalau punya teman-teman yang memakai narkoba, jauhi, atau dia harus kita nasihat, nggak usah pakai narkoba lagi karena bahayanya sangat luar biasa. Kalau sudah pakai narkoba, nanti rusak semua, keluarga rusak. Yang tadinya kita bisa beli narkoba dari uang jajan, kalau uang jajan itu sudah nggak ada lagi, nanti yang di rumah itu dijual. Punya HP digadein untuk beli narkoba. Kalau nggak nanti ada di rumah, nanti semuanya barang-barang orang tuanya yang berharga diambil dicuri hanya untuk beli. Yang pertama pengaruh lingkungan. Yang kedua ketaatan kita. Kalau kita nggak taat beribadah ya sudah. Iya. Yang pertama lingkungan pengaruh, yang kedua ketaatan. Kalau kita nggak pernah ibadah, nggak pernah istilahnya bergaul dengan orang-orang yang rajin sholat, itu sangat cenderung untuk bisa terpengaruh menggunakan narkoba yang lain atau minuman keras masuk ke dalam masalah. Makanya yang pertama jauhi lingkungan yang orang-orangnya memakai narkoba. Yang kedua dia selalu rajin ibadah, taati orang tua. Terus Kenapa remaja generasi muda kayak kita ini menjadi sasaran utama bagi para pengedar? Ya, karena remaja itu kan masih punya sifat yang labil. Labil itu artinya masih bisa ke kanan, bisa ke kiri, masih bisa diajak positif, masih bisa diajak negatif. Orang-orang remaja itu tadi, kalau dia sudah bergaul dengan orang-orang yang nggak benar, jadi cepat sekali untuk dipengaruhi. Yang pertama, ini saya kasih duit 100.000, tolong antar narkoba ini ke sana. Awalnya kayak gitu, awalnya. Terus lama-lama nanti dikasih gratis. Coba nih kamu coba nih, kamu nanti rasain enaknya kayak apa.
Pertamanya sabu-sabu itu disuruh pakai gratis. Setelah pakai sekali, dia langsung kecanduan tuh. Kalau udah kecanduan ya sudah, lama-lama dia beli. Nanti kalau dia udah nggak bisa lagi beli, itu tadi beli. Atau dia nanti jadi bandar. Dan Pak, bagaimana sikap kita terhadap orang yang sudah terlanjur terjerumus dalam menyalahkan narkoba? Yang pertama, sikap kita itu kita nasihati. Kamu harus berhenti memakai narkoba. Karena itu sangat luar biasa risikonya, baik terhadap diri sendiri, keluarga atau orang. Yang kedua, ingatkan dia atau sarankan dia untuk melakukan rehabilitasi secara mandiri. Dia datang ke rehabilitasi untuk melakukan rehabilitasi supaya dia bisa keluar dari kecanduan narkoba. Dan terakhir nih, apakah orang yang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba itu dapat terkena ancaman pidana? Terus bagaimana tindakan kepolisian dalam menangani kasus narkoba para remaja? Ya, orang yang menyalahgunakan narkoba positif dia sudah melakukan tindak pidana. Gitu. Walaupun dia tahu itu narkoba, dia pegang aja itu sudah terkena pidana karena dia menguasai barang yang dilarang sama undang-undang. Kalau pulpen ini saya kuasai karena ini nggak dilarang sama undang-undang nggak masalah. Tapi kalau pulpen ini diatur sama undang-undang bahwa barang siapa yang memegang pulpen itu dilarang, kalau nggak sesuai dengan ketentuan itu berarti sudah menyalahi aturan. Sama dengan narkoba, karena narkoba dilarang di undang-undang, makanya dengan memegang aja itu sudah salah, apalagi memakai. Terus peran kepolisian di dalam mencegah peredaran narkoba yang pertama sosialisasi ke sekolah-sekolah. Pernah nggak ada sosialisasi atau polisi menjadi pembina upacara? Salah satunya mengingatkan bahaya narkoba. Nah, itu salah satu apa yang dilakukan sama polisi. Yang kedua, terhadap orang-orang yang sudah terlanjur memakai narkoba kemudian kami tangkap sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung atau peraturan kepolisian dan undang-undang yang sifatnya masih bisa kita lakukan rehabilitasi, kita rehab. Jadi setelah ditangkap, nanti kita proses, kita rehab di lokal. Di sini kan ada kita rehab supaya tujuannya orang-orang yang sudah kecanduan mungkin bebas dari kecanduan narkoba. Karena kalau dia tidak enak, ya dia nanti akan memulai lagi. Karena ada beberapa kasus yang sudah kita tangkap, kita sel, keluar, dia ngulangi lagi. Itu nggak sekali, nanti dia ngulangi lagi. Makanya kalau mau keluar dari kecanduan narkoba itu yang pertama dari hati. Pokoknya saya mau bebas dari narkoba. Kalau dari hati dia udah niat benar, dia mau rehab, dia mau beribadah, sudah mudah-mudahan bisa kita keluar dari situ. Ya. Segitu aja ya Pak ya pertanyaannya, kira-kira. Terima kasih waktunya. Ya, Pak. Tapi kalau yang terkait dengan pengertian apa dampaknya itu nanti dibeli aja. Ya. Sama aja itu di undang-undang juga ya. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Pesan saya kepada adik-adik, jauhi narkoba dan tetap semangat menggapai cita-cita. Selamat malam Bapak Ibu Guru, saya Elizabeth Afisa Angelina dari kelas 10-8 ingin mewawancarai orang tua saya tentang peran orang tua dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan bagaimana orang tua menyikapi anak yang sudah menggunakan narkoba. Jadi, bagaimana peran orang tua dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba? Untuk mencegah anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, diperlukan peran semua pihak, terutama kedua orang tua. Hal-hal yang bisa dilakukan orang tua agar anak-anak kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba adalah kita memberikan edukasi yang baik kepada anak tentang bahaya narkoba itu sendiri. Yang kedua, kita memberikan contoh kepada anak tentang kebiasaan atau perilaku yang baik kepada anak, misalnya dengan tidak merokok atau mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang ketiga, kita mengajarkan anak untuk memilih pertemanan atau komunitas yang positif. Selanjutnya, kita membangun komunikasi yang baik terhadap anak. Kita berikan kasih sayang yang dibutuhkan anak. Yang keempat, dan yang paling penting, mungkin adalah pendidikan agama dan akhlak yang baik
untuk anak kita agar bisa menjauhkan dia dari penyalahgunaan narkoba. Lalu yang kedua, bagaimana orang tua menyikapi anak yang sudah menggunakan narkoba? Untuk menyikapi anak yang sudah terlanjur menggunakan narkoba, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita berbicara dari hati ke hati kepada anak tentang apa yang menyebabkan dia sampai menggunakan narkoba. Selanjutnya kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada anak untuk memberikan penyembuhan, mungkin dengan cara rehabilitasi. Mungkin itu saja. Demikian hasil wawancara saya tentang bahaya narkoba. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya ucapkan terima kasih.